Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Saada, selaku moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan Asri Nabilatun Nufus, Hairun Nisa, Nailah Nur Alia, dan saya sendiri, Naili Saada, Siti Maryam, Tias Nur Awaliyah, dan Salsabila Putri Aulia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas struktur mata kuliah genetika yang diampu oleh Ibu Yuyun Mariningsih, MPD, dan Ibu Lailatul Nurjannah, MSI. Video ini berisikan seputar replikasi DNA, dimulai dari pengertian, tujuan, tempat terjadinya replikasi DNA, komponen apa saja yang penting dalam mekanisme replikasi DNA, kemudian ada model replikasi DNA, serta proses mekanisme replikasi DNA itu terjadi. Replikasi DNA merupakan suatu proses di mana sebuah molekul DNA asli menghasilkan dua salinan identik DNA. Replikasi DNA merupakan proses biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup. Replikasi DNA merupakan dasar untuk pewarisan. DNA terbuat dari dua helai dan setiap helai sel induk bertindak sebagai template untuk produksi untai komplementer. Proses ini dikenal sebagai replikasi semi-konservatif DNA. Baik, selanjutnya yaitu struktur DNA. Secara umum, struktur DNA yang konvensional adalah heliks ganda atau double helix yang tersusun atas basa nitrogen adenin, guanin, timin, dan sitosin, di mana terdiri dari dua basa, yakni basa purin dan basa primidin. Basa purin terdiri dari adenin dengan singkatan A dan guanin atau G, dan basa primidin terdiri dari sitosin, C, dan timin atau T. Nah, jika dalam berpasangan, adenin atau A berpasangan dengan timin atau T, sedangkan guanin atau G berpasangan dengan sitosin atau C. DNA memiliki dari berbagai sebuah polimer. Polimer memiliki beberapa satuan berulang atau nukleotida. Dalam tiap nukleotida atau satuan berulang yang di dalam polimer memiliki 3 komponen, yakni gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen, yang sebelumnya telah dijelaskan, yakni terdiri dari adenin, guanin, dan juga sitosin dan juga timin. Nah, dalam gugus fosfat terdapat unsur non-organik dengan rumus molekul PO43. Nah, unsur tersebut berperan sebagai agen buffer, sedangkan pada gula deoksiribosa mempunyai 5 karbon gula ribosa yang kehilangan 1 atom oksigen, dan gula tersebut ini melekat pada fosfat dan 1 dari basa nitrogen. Tujuan replikasi DNA yaitu untuk penggandaan rantai DNA. Tujuannya memperbanyak DNA sehingga sel anakan mempunyai DNA identik dengan DNA induk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tempat terjadinya replikasi DNA. Replikasi DNA ini hanya terjadi pada fase S di dalam interfase. Nah, interfase terdapat siklusnya dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu tahapan siklusnya dimulai dari tahap G1 atau GIP1, kemudian menuju ke tahap S atau sintesis. Tahap ini saat terjadi replikasi DNA, kemudian menuju tahap G2 sama dengan GAP2. Di sini menuju kepada tahap M, yaitu mitosis, saat terjadi pembelahan inti kromosom memisah, dan sitoplasma atau sitokinesis. Mitosis akan dibagi menjadi 4 fase. Kemudian pengaturan siklus sel. Di sini terdapat siklin dependent kinase yang menambah fosfat ke suatu protein menuju yang bersama dengan siklin atau kontrol utama siklus sel. Kemudian disebabkan sel berpindah dari GAP1 ke sintesis atau GAP2 ke mitosis. Selanjutnya, komponen penting replikasi DNA terbagi menjadi 7 komponen. Yang pertama DNA cetakan, yang kedua molekul deoksiribonukleotida, yang ketiga enzim DNA polimerase, yang keempat enzim primase, yang kelima enzim helikase dan girase, yang keenam protein SBB atau single strand binding protein, kemudian yang ketujuh enzim DNA ligase.
Komponen penting yang pertama yaitu DNA cetakan, yaitu molekul DNA atau RNA yang akan direplikasi. Kemudian yang kedua, molekul deoksiribonukleotida, yaitu terdiri dari DATP atau deoksiadenin trifosfat, DTTP atau deoksitimidin trifosfat, kemudian DCTP atau deoksisitosin trifosfat, kemudian DGTP atau deoksiguanin trifosfat. Deoksiribonukleotida ini terdiri atas 3 komponen yang diantaranya basa purin atau basa pirimidin, kemudian gula 5 karbon atau deoksiribosa, dan gugus fosfat. Yang ketiga yaitu enzim DNA polimerase, merupakan enzim yang mengkatalisis proses polimerasi nukleotida menjadi untayan DNA. Enzim ini memiliki fungsi lain yaitu mengoreksi DNA yang baru terbentuk, membetulkan setiap kesalahan replikasi, dan memperbaiki DNA yang rusak. Adanya fungsi tersebut menjadikan rangkaian nukleotida DNA sangat stabil dan mutasi jarang terjadi. Komponen penting replikasi yang keempat yaitu enzim primase, merupakan enzim yang mengkatalisis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Yang kelima, enzim helikase dan enzim girase, merupakan enzim pembuat ikatan untayan induk. Komponen penting yang keenam yaitu protein SBB atau single strand binding protein, merupakan protein yang menstabilkan untayan DNA yang sudah terbuka. Kemudian yang ketujuh, komponen penting yang berupa enzim DNA ligase, merupakan enzim yang berfungsi untuk menyambung fragmen-fragmen DNA. Oke, selanjutnya yaitu terdapat teori model. Teori model yang pertama yaitu ada model semi-konservatif, di mana model ini dikemukakan oleh Watson dan Crick, di mana setiap molekul untayan ganda DNA anakan terdiri atas satu untayan tunggal DNA induk dan satu untayan tunggal DNA hasil sintesis baru. Yang kedua yaitu ada model konservatif, di mana pada model ini molekul DNA untayan ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untayan DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis yang baru. Yang ketiga yaitu ada model dispersif. Model ini menyatakan bahwa molekul DNA induk mengalami fragmentasi, sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama yang berasal dari DNA induk dan molekul hasil sintesis baru. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai mekanisme replikasi DNA, yang mana replikasi DNA adalah suatu proses penggandaan DNA sebagai materi genetik makhluk hidup. Proses ini sangat penting dalam tahapan perkembangbiakan atau pembelahan sel, yaitu pada fase eksiklus sel. Materi DNA yang telah digandakan kemudian akan dibagi ke masing-masing anakan sel yang baru. Kita ketahui bahwa struktur DNA berupa double helix yang terdiri dari 2 lantai untayan polimer DNA yang saling berpasangan secara komplementer. Dalam pasangan ini, adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Adapun terbentuknya pasangan tersebut itu dikarenakan adanya ikatan hidrogen antara kedua jenis basa mengetahui susunan basa dan pasangan basa. DNA ini sangat penting untuk mempelajari bagaimana DNA deduplikasi atau digandakan. Kemudian proses replikasi DNA penguraian terlebih dahulu bentuk double helix. Ada 2 protein yang berperan dalam pemisahan rantai double helix, yaitu DNA helix dan strand spending protein DNA. DNA helix ini pertama kali diisolasi enzim yang menghidrolisis ATP saat menempel ke DNA dengan melakukan hidrolisis ATP. DNA helix dapat menempel dan bergerak sepanjang DNA dan membela struktur double helix DNA menjadi 2 single strands DNA. Jadi fungsi dari enzim helix ini adalah untuk menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi 2 rantai tunggal polinukleotida protein yang keduanya adalah single strands DNA blending. Atau nama lainnya adalah helix destabilizing. Protein-protein ini berfungsi menstabilkan struktur single strands DNA yang telah dibelah dari struktur double helix dan membentuk gulungan yang mengganggu proses replikasi dengan adanya SSD atau single strands DNA. Binding ini dapat tetap lurus sehingga mempermudah proses replikasi.
Proses replikasi DNA tidak perlu menunggu struktur double helix ini dibuka, karena ketika sebagian dari DNA mulai terbuka, maka proses replikasi ini dapat dimulai. Kemudian apabila kita bayangkan, maka bentuk ini seperti garpu yang mana kedua untaian memiliki orientasi yang berbeda satu sama lainnya, atau disebut dengan antiparalel. Satu untaian DNA template berorientasi 3 aksen ke 5 aksen, dan untaian yang lain berorientasi 5 aksen ke 3 aksen di Carrefour aplikasi. Carrefour aplikasi inilah tempat terjadinya kegiatan utama proses replikasi. Pada saat proses replikasi ini terjadi, di titik tersebut tersusun kompleks multiprotein dan multienzim yang terlibat dalam proses tersebut ditampilkan mulai oleh enzim primase yang membentuk primer. Kemudian primer yang dibentuk berupa ini segmen RNA pendek yang dikenal dengan oleh DNA polimerase untuk memulai replikasi. Nah, kenapa harus dibutuhkan RNA primer? Karena ternyata hal ini berkaitan untuk mengurangi jumlah error atau kesalahan saat replikasi DNA. Karena dengan menggunakan RNA primer, tubuh secara otomatis menandakan tempat replikasi yang rentan error, sehingga diperlukan perlakuan khusus agar proses replikasi ini dapat berlangsung seakurat mungkin. DNA polimerase berfungsi untuk merangkai rantai-rantai mononukleotida membentuk DNA baru. Enzim ini ditemukan pada tahun 1954. Proses polimerisasi DNA adalah DNA polimerase dimulai dari datangnya deosinukleotida trifosfat bebas yang sesuai dengan pasangan basa dari ujung 3 aksen DNA template di kartu replikasi DNA dengan orientasi 3 aksen ke 5 aksen akan diproses secara kontinu saat fragmen dibuka sedikit demi sedikit. Enzim polimerase akan memproses dari satu prasa ke prasa selanjutnya dengan arah 5 aksen. Ketika aksen black DNA dengan orientasi ini disebut leading stretch. Adapun nilai DNA dengan orientasi yang berlawanan disebut lagging stretch, yang mana kini berorientasi ketika aksen, sehingga proses replikasi ini tidak bisa dilakukan secara kontinu karena enzim polimerase juga bergerak dari arah 5 aksen ketika aksen oleh enzim polimerase membentuk potongan-potongan DNA pendek yang disebut dengan fragmen Okazaki. Saat DNA polimerase selesai membuat satu fragmen Okazaki, maka enzim harus kembali ke garpu replikasi untuk membentuk fragmen Okazaki yang baru. Setiap dimulainya pembentukan fragmen Okazaki yang baru, perlu adanya RNA primer yang dicetak oleh primase untuk memulai replikasi. Fragmen Okazaki akan selesai dibentuk apabila itu 5 aksen bertemu dengan ujung tidak aksen dari RNA primer primer fragmen. Sebenarnya dengan demikian lagging stretch akan terdiri dari RNA primer dan fragmen Okazaki. Dibutuhkan proses selanjutan berupa penghilangan RNA primer dan penyambungkan fragmen Okazaki menjadi satu strands yang utuh. Menghilangnya RNA primer dilakukan oleh exonuklease yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan DNA baru oleh DNA polimerase sebagai pengganti primer, dan akhirnya fragmen-fragmen yang terbentuk selanjutnya itu disambungkan oleh enzim ligase menjadi strand DNA yang utuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami.